terlihat. Oke, baik. Nih untuk, pertemuan pertama. Oke, baik. Sebelumnya mungkin saya, tanya dulu ya, kira-kira apa sih yang akan dipelajari gitu di teknik produksi ini? Apa sudah ada bayangankah gitu, belajar apa nantinya selama 1 semester ini, kemudian apa yang dipelajari, kemudian nanti ngitung apa aja, output-nya apa, mungkin ada yang sudah kebayang atau gimana? Silakan. Biar nggak satu arah ya ininya apa, perkuliahannya. Nggak ada yang ingin menjawab? Dari saya sih belum tahu, Kak. Belum tahu, belum kebayang ya? Belum Iya. kebayang, oke. Yang lainnya? Saya izin Ya ada pasti, ya judulnya juga mata kuliah teknik produksi, pasti berhubungan dengan produksi. Oke baik, produksi, baik. Ya betul sih, memang betul, berhubungan dengan produksi ya, karena, kita belajar apa, teknik perminyakan berarti kita, apa namanya, akan membahas mengenai produksi, minyak gitu ya, produksi minyak, benar juga sih. Oke, baik. Ibu, Ya? saya izin menjawab. Ya, boleh. Setahu saya kalau kita belajar teknik produksi itu kita bakal belajar tentang cara pengolahan minyak setelah dari pemborannya. Setahu saya gitu. Kita jadi bakal belajar tentang cara mengelola limbahnya, cara mengelola minyak sendiri, cara memisahkan dari limbah-limbahnya tadi, cara supaya ketika kita membuangnya nanti di alam tidak terlalu tercemar gitu. Setahu saya gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Tapi mungkin itu terlalu jauh ya, terlalu jauh gitu. Mungkin secara skop teknik produksinya betul gitu ya, bisa sampai dia dari hulu ke hilir gitu. Tetapi untuk skop dari mata kuliah teknik produksi sendiri, mungkin saya jawab ini fokus di hulu gitu, fokus di hulu. Jadi betul tadi setelah proses pemboran begitu ya, setelah proses pemboran kemudian diperforasi ya kan, reservoirnya sumbernya diperforasi, kemudian bisa diproduksikan lah gitu kan, minyak bisa keluar melalui lubang perforasi tersebut, kemudian masuk ke sumur sampai ke permukaan. Nah, kurang lebih teknik produksi itu akan belajar bagaimana proses produksinya itu gitu. Setelah proses pemboran itu bagaimana produksinya si minyak itu dari reservoir sehingga dia bisa sampai ke permukaan gitu. Sampai di permukaan mungkin kita akan membahas mungkin sampai di storage tank aja gitu, sampai storage, kemudian untuk detailnya ya misalkan kayak fasilitas produksinya seperti apa itu ada di ada di mata kuliah yang lain nanti dibahas. Kemudian atau misalkan untuk bagaimana setelah produksi itu gitu ya, apa limbahnya segala macam gitu. Nah, itu juga nanti akan dibahas di mata kuliah lain gitu. Itu mata kuliah HSE gitu. Kemudian untuk pengolahannya seperti apa, itu juga nanti dibahas di yang lain gitu. Jadi teknik produksi ini hanya fokus bagaimana sih kita bisa memproduksikan minyak dari reservoir gitu ya sampai dia itu bisa ke permukaan itu seperti apa gitu. Perhitungannya seperti apa, laju alir yang kita dapatkan berapa, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi sudah mulai tergambar ya seperti apa teknik produksi, maksudnya skop dari mata kuliah teknik produksi begitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Oke.
Nah, ini untuk buku yang dipakai ya, ini dari bukunya Kermit Brown ya, Kermit Brown, Technology of Artificial Life, itu yang dipakai itu volume 1 dan volume 4 gitu. Mungkin kalau kalian main ke perpustakaan bisa, dapat buku ini gitu ya. Mungkin nggak tahu deh kayaknya kalau untuk dijual, udah lama sih bukunya gitu. Jadi mungkin kalian bisa dapatkan di perpustakaan atau nanti mungkin saya akan bagikan secara soft copy-nya ya, kalau misalkan sudah masuk ke bab yang diperlukan, gitu. Ya. Kemudian bukunya Ahmed Tareh, ini, lebih kepada, teknik reservoirnya. Tapi maksudnya nggak terlalu fokus untuk teknik produksinya gitu. Ini untuk, kayak basic-basic-nya aja yang mendukung, teknik produksi, gitu. Nah, kemudian ini untuk pembahasannya selama 1 semester ini, kelihatan nggak ya? Oke. Nah, ini untuk pembahasannya. Jadi, teknik produksi ini kita membahas sumur-sumber alam, membahas natural flow gitu. Jadi, mungkin kalau kalian pernah dengar ada yang namanya water flooding gitu ya, ada yang namanya IOR. Nah, itu dia sudah bukan natural flow lagi gitu. Dia sudah istilahnya sudah ada pengaruh dari luar gitu, sudah ada intrusi dari luar gitu. Jadi dia bukan produksi berdasarkan kemampuan sumur itu sendiri, kemampuan reservoir itu sendiri gitu. Nah, untuk teknik produksi yang dasar yang sekarang, maksudnya untuk mata kuliah yang sekarang kita hanya membahas mengenai natural flow gitu, mengenai natural flow. Mungkin nanti kalian setelah dari teknik produksi ini akan belajar mengenai artificial lift gitu ya, teknik pengangkatan buatan, kemudian akan belajar mengenai IOR gitu ya, mungkin nanti di tekres lanjut akan belajar mengenai water flooding dan sebagainya gitu. Jadi untuk skop dari mata kuliah teknik produksi kita hanya membahas mengenai sumur yang natural flow gitu, natural flow. Tadi pembahasannya mengenai bagaimana kita memproduksikan minyak tersebut dari sumur itu gitu, dari reservoir sampai ke permukaan itu biar maksudnya alirannya seperti apa, laju alir yang didapatkannya berapa gitu secara natural begitu. Nah, untuk pembahasannya ini kurang lebih bab-babnya ya, bab-babnya akan dibahas. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih aliran fluida dari reservoir ke lubang sumur, kemudian mengenai productivity index gitu ya, kemudian mengenai inflow performance relationship gitu ya atau IPR, kemudian ini IPR macam-macam ya. Saya bahas dari sini dulu. Dari productivity index gitu, productivity index. Nah, yang namanya suatu sumur itu memiliki yang namanya productivity index gitu. Productivity index itu adalah kalau diartikan ya, diartikan secara kasar berarti indeks produktivitas gitu ya. Berarti kurang lebih kayak besaran produktivitas dari suatu sumur. Sebesar apa sih produktivitas dari sumur tersebut gitu. Jadi kalau PI-nya besar berarti ya semakin produktif sumur tersebut, semakin besar laju alirnya gitu. Kalau PI-nya kecil berarti dia alirannya juga kecil gitu. Nah, kemudian ada yang namanya inflow performance relationship gitu. Inflow performance relationship itu ini kurang lebih kepada kurva sih, kurva yang menggambarkan dia itu antara laju alir dengan tekanan gitu. Jadi dari kurva itu akan terlihat bagaimana sih kemampuan sumur untuk mengalirkan fluida gitu. Kemampuan dari suatu sumur untuk mengalirkan fluida itu seperti apa gitu, itu tergambarkan di yang namanya IPR ini gitu. Tergambarkan dari yang namanya IPR, kemudian nanti pembahasan IPR ini bermacam-macam ya, bermacam-macam. Ada yang kita membahas IPR untuk 1 fasa, untuk 2 fasa gitu, kemudian untuk 3 fasa, untuk nanti bagaimana kalau misalkan ada damage di sumurnya gitu, ada permasalahan di sumurnya, bentuk IPR-nya akan seperti apa gitu. Kemudian setelah itu kita membahas juga future IPR gitu, IPR di masa yang akan datang gitu, karena reservoir itu kan semakin diproduksikan kan dia
kemampuannya akan semakin berkurang gitu ya. Jadi keadaan reservoir yang sekarang itu tidak akan sama dengan keadaan reservoir di masa yang akan datang gitu. Sehingga perlu adanya kita membuat IPR di masa yang akan datang. Misalkan untuk 20 tahun lagi bentuk IPR-nya akan seperti apa gitu. Jadi nanti kita meramalkan gitu ya, meramalkan kemampuan produksinya itu akan seperti apa sih kalau misalkan berapa tahun lagi gitu ya, berapa puluh tahun lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin sampai UTS itu kita akan membahas IPR ya. Kita selesaikan pembahasan IPR, kemudian nanti setelah UTS kita masuk ke dalam dari yang nomor 5 ini gitu. Masuk ke dalam aliran fluida multifasa di dalam pipa gitu ya. Jadi IPR itu istilahnya begini, domainnya itu antara reservoir dengan bottom hole, itu hubungan IPR itu kurang lebih seperti itu. Nah kemudian setelah UTS itu kita akan membahas mengenai aliran setelah itu, gitu, aliran setelah itu. Bagaimana aliran fluida multifasa di dalam pipa ya, di dalam pipa berarti kan dia mengalir lewat tubing gitu ya, di dalam sumur itu, kemudian nanti di permukaan dia mengalir lewat flow line, itu kan masih di dalam pipa gitu ya. Nah kemudian ada juga yang namanya mungkin yang pengatur produksi ini ada yang namanya choke gitu ya, ada yang namanya valve. Nah itu mungkin kalian sudah kenal ya namanya gitu, valve, choke. Nah gitu mungkin nanti bagaimana sih pengaruhnya gitu ya terhadap produksi gitu, produksi dari sumur minyak gitu. Nah kemudian yang terakhir yang paling penting ini adalah analisa nodal gitu, total system analysis. Jadi dari semua yang dipelajari dari babak sebelumnya, mulai dari productivity index, IPR gitu ya, kemudian aliran di dalam pipa gitu. Nah, nanti kalian belajar yang namanya analisa nodal ini. Analisa nodal ini outputnya adalah berapa sih laju alir yang didapatkan dari sumur tersebut gitu. Jadi setelah kalian mempelajari kesemuanya ini, kalian lakukan analisa nodal sehingga didapatkan oh dari sumur ini didapatkan laju alir sekian gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita selama 1 semester ke depan gitu. Jadi nanti siap-siap aja gitu ya. Setiap pertemuan akan ada tugas, mungkin ada ya saya nggak tahu kalau kuis mungkin ya beberapa kali aja gitu. Kemudian mungkin ada beberapa kali presentasi juga gitu. Jadi nanti dipersiapkan gitu. Oke, baik. Oke, saya lanjut. Ini mungkin saya mulai dari review dan overview gitu ya. Sebetulnya tadi sudah dimulai juga gitu ya review dan overview-nya. Oke, baik. Mungkin ini ada beberapa yang perlu diingatkan kembali gitu ya, perlu diingatkan kembali. Yang pertama mengenai sifat fisik batuan gitu ya. Jadi teknik produksi ini kan berkaitan juga gitu ya, berkaitan juga dengan reservoir gitu ya. Kita tidak bisa mengabaikan si reservoirnya itu sendiri gitu. Kita tidak bisa mengabaikan reservoirnya. Kemudian hal-hal yang ada di reservoir itu juga akan berpengaruh terhadap proses produksinya gitu. Jadi kalau misalkan punya reservoir seperti ini pasti berpengaruh terhadap produksinya akan seperti apa gitu. Jadi dan beberapa parameter di reservoir itu pasti akan dipakai untuk perhitungan di teknik produksi gitu. Jadi memang jangan dilupakan gitu ya untuk yang basic-basic gitu ya, untuk yang KBR, KFR, TEKRES itu konsep-konsep basic konsepnya itu sangat terpakai gitu ya, sangat terpakai. Mungkin kalau untuk yang perhitungan jelimet dan udah kompleksnya ya nggak dipakai bukan nggak dipakai lagi, maksudnya tidak dibahas lagi di sini gitu. Tetapi konsep dasarnya itu akan selalu dipakai gitu ya. Kayak yang pertama ini sifat fisik batuan gitu ya. Jadi jangan lupa gitu ya, ada porositas, permeabilitas, saturasi gitu. Ya pasti kalian udah tahu lah ya porositas apa, permeabilitas apa, saturasi apa gitu.
ini hanya mengingatkan kembali aja gitu, yang perlu diingat apa aja sih gitu ya, karena ini semua nanti akan masuk ke dalam parameter perhitungan di teknik produksi gitu. Kemudian dari sifat fisiknya gitu ya, ada densitas, SG, viskositas, kemudian nah yang paling penting ini adalah bubble point pressure gitu ya. Jadi, bubble point pressure ini sangat penting kenapa? Karena, mmm, apa namanya, jenis reservoir kan berbeda-beda gitu ya. Jenis reservoir itu berbeda-beda, ada yang namanya undersaturated gitu ya, kemudian ada yang namanya saturated. Itu kan, di teknik reservoir kan kalian udah dapatkan ya dari KFR ya, dari KFR kalian udah, belajar gitu, ada yang namanya undersaturated reservoir, ada yang namanya saturated reservoir. Nah itu berbeda. Nah itu nanti akan berhubungan, kepada proses perhitungan di teknik produksi gitu. Kalau misalkan dia, reservoir undersaturated, nanti proses perhitungannya akan seperti apa. Nah, kalau misalkan reservoirnya saturated, nanti proses perhitungannya seperti apa, begitu. Kemudian selanjutnya, yang perlu diperhatikan lagi, Bu, mohon klarifikasi maaf Bu, iya, PowerPoint-nya di saya belum bergerak Bu. belum bergerak. Ya kalau yang lain gimana? Masih di teknik produksi, Bu, yang Sama Oh, Bu, saya masih di juga teknik belum produksi berat. ya? pembahasan materi. Oh, kayaknya jangan di Nah, kalau sekarang udah, Bu. ada ya? Udah di halaman sifat fisik fluida. Ya udah deh nggak usah di slideshow kayaknya. Gini aja ya. Oke, tapi cukup terlihat ya? Lihat Kak. Oke, baik. Oke lanjut ya. Tadi sampai mana? Oke, pokoknya ini ya, jadi jangan lupa untuk, mengingat kembali gitu ya, mengingat kembali densitas itu apa, specific gravity, viscosity, bubble point pressure, kelaratan gas dalam minyak, kemudian faktor volume formasi gitu. Jadi, inilah parameter-parameter yang memang nanti akan, dipakai gitu ya untuk perhitungan di, teknik produksi, gitu. Nah, ini, selanjutnya, oke, mungkin saya akan berikan, gambaran gitu ya, gambaran bagaimana sih bentuk, dari, dasar sumur gitu ya, di bawah gitu ya. Di bawah itu seperti apa gitu ya, sehingga, minyak itu bisa diproduksikan gitu. Jadi konfigurasi dasar sumurnya kurang lebih seperti ini ada, sumurnya gitu ya, ada casing gitu, ini ada packer, kemudian ini ada tubing untuk produksi, kemudian di sini ada reservoirnya, ya ada reservoir, kemudian kalau dia open hole berarti dia nggak pakai casing, kalau dia pakai kalau dia case hole berarti dia pakai casing gitu ya di bawahnya. Nah kemudian di sini ada perforasi ya, ada perforasi reservoirnya diperfo gitu ya, sehingga ada minyak bisa mengalir gitu ya, bisa mengalir dari reservoir ke dalam lubang sumur gitu. Nah, kemudian di sini yang perlu diperhatikan dia ada berapa fasanya, ada 1 fase, ada 2 fase, ada 3 fase dan sebagainya. Kemudian alirannya seperti apa? Dia apakah alirannya laminar, apakah turbulen gitu ya. Kemudian jenis batuannya, ada yang batu pasir, kemudian apa batuan karbonat, apakah misalkan ini batuannya rekah gitu. Nah, kemudian mungkin ini ada yang namanya skin gitu ya. Ada yang sudah pernah dengar apa itu skin? Ada yang sudah pernah dengar? Belum, oke. Baik. Oke, mungkin ini agak kejauhan juga sih, nggak apa-apa. Jadi skin itu apa ya? Mungkin kalau diartikan ya kulit, lapisan gitu ya, yang ada di ini, yang ada di dinding dekat lubang perforasi gitu. Intinya dia itu ada suatu eee, area gitu ya, ada suatu area di mana, dia itu, saya jadi bingung jelasinnya.
suatu area, dia itu menutupi gitu ya, menutupi, jalannya, eee, minyak keluar ke lubang sumur gitu. Jadi ini kan perforasi nih, ya kan, si sumurnya ini diperforasi. Nah, kemudian harusnya kan si minyak itu kan keluar langsung nih, keluar langsung melalui lubang perforasi tersebut. Nah, tetapi karena ada skin ini, dia itu tertutupi gitu. Si skin itu menutupi, lubang-lubang perforasi tersebut, sehingga alirannya itu akan terhalang gitu, akan terhalang, eee, apa namanya, akan terhalang, sehingga minyak itu akan sulit gitu, akan, eee, istilahnya menyumbatlah gitu, menyumbat menyumbat, lubangnya itu sehingga alirannya itu yang seharusnya misalkan berapa barrel menjadi, turun drastis, begitu. Nah, nanti ini yang namanya skin ini, mungkin akan kita bahas gitu ya, akan kita bahas nanti di IPR damage gitu. Nanti kan ada macam-macam IPR yang kita bahas. Nah, nanti salah satunya adalah, IPR dalam kondisi reservoir damage. Nah, reservoir damage ini, karena ada skin tadi, gitu kan, ada skin, nanti kita bahas IPR-nya seperti apa, gitu. Jadi, sehingga alirannya itu nggak maksudnya harusnya sebesar sekian, tetapi karena ada skin, ada damage, jadinya, alirannya itu menurun, gitu. Jadi kurang lebih seperti ini untuk konfigurasi dasar sumur, apa namanya, si minyak ya dari reservoir, eee, ma masuk ke dalam lubang sumur melalui, perforasi kemudian, naik ke atas gitu ya melalui tubing, mungkin kalau dia, tubingless ya langsung pakai casing atau mungkin open hole bagaimana itu, nanti dari, metode produksinya, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini, semakin luas ya, bagaimana aliran fluidanya dari reservoir sampai ke permukaan, gitu. Jadi tadi di sini dari reservoir, gitu ya, dari reservoir ini, fluida keluar, gitu ya, fluida keluar melalui lubang perforasi, kemudian masuk ke bottom hole, ya, masuk ke bottom hole, kemudian, mengalir ke atas melalui tubing, gitu. Kemudian sampai ke permukaan, dia, sampai ke wellhead, dari wellhead kemudian mengalir lagi melalui flow line, kemudian sampai ke separator, gitu. Sampai ke separator atau ke storage gitu ya, pokoknya dia sampai, udah diem gitu, di situ, gitu. Jadi, kurang lebih yang akan kita bahas adalah bagaimana aliran dari reservoir gitu ya, dari reservoir sampai ke permukaannya ini, gitu. Sampai ke permukaannya ini sehingga ya kita bisa dapat gitu laju alirnya berapa, gitu ya. Kemudian, yang terpenting juga adalah tekanan, gitu ya. Yang terpenting ini adalah tekanan yang perlu diperhatikan. Jadi di sini ada beberapa titik tekanan yang mungkin akan krusial gitu ya. Yang pertama itu yang pasti adalah tekanan reservoir yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah tekanan, bottom hole ya, PWF gitu. Kemudian, di sini ada wellhead ya, PWH. Kemudian mungkin terakhir, P separator atau ya pokoknya P terakhirnya gitu ya, di storage-nya gitu. Jadi kurang lebih seperti ini, konfigurasi alirannya gitu ya, dari reservoir sampai dengan ke permukaan gitu. Jadi memang teknik produksi ini tidak terlalu membahas di bagian permukaannya seperti apa gitu. Jadi memang fokusnya ini adalah bagaimana dari reservoir sampai dia mengangkat ke permukaan gitu. Kalau, dan secara natural flow ya untuk yang teknik produksi yang basic ya. Secara natural flow kita tidak membahas mengenai artificial lift, kita tidak membahas mengenai adanya, eee, intervensi dari kekuatan yang lainnya gitu ya, dari water flooding, dari IOR, kita tidak membahas itu, dan kita juga tidak membahas bagaimana, aliran bukan aliran sih, maksudnya di permukaannya itu seperti apa. Mungkin nanti akan dibahas sedikit ya secara umum gitu, tetapi tidak terlalu detail gitu, tidak terlalu detail. Jadi
mungkin secara umumnya aja seperti apa di permukaan itu mungkin dia mengalir melalui apa aja gitu ya, kemudian masuk ke mana aja, kemudian diproses di mana aja, tetapi tidak membahas secara detail bagaimana perhitungannya, bagaimana proses, apa ya, kayak misalkan tadi limbahnya kemana gitu, kemudian ini kalau dibuangnya kemana gitu, maksudnya prosesnya itu tidak terlalu detail, jadi secara umum saja, gitu. Jadi kurang lebih ini, untuk, overview ya dari, mata kuliah teknik produksi. Oke, eee, selanjutnya langsung kita masuk saja ke bahasan yang pertama, gitu ya. Bahasan yang pertama ini adalah aliran fluida dari reservoir ke lubang sumur, gitu ya. Oke, di sini oke. Nah, ini langsung masuk saja mungkin ya rumusnya gitu, aliran fluida dari reservoir ke lubang sumur. Jadi memang prinsipnya adalah, persamaan Darcy gitu ya, dari persamaan Darcy yang Q sama dengan K delta PA per mu L itu, kemudian diturunkan gitu ya untuk kondisi reservoir gitu ya, untuk kondisi reservoir, dengan apa, dengan tekanan yang ada di reservoir gitu, kemudian dengan parameter-parameter yang ada di reservoir sehingga didapatkanlah persamaan, ini masih persamaan kasarnya seperti ini. Nah, kemudian diturunkan, sehingga untuk, aliran satu fasa didapatkan, persamaan seperti ini. Gitu. Ini udah banyak faktor yang dimasukkan juga di sini, ya. Jadi di sini laju alirnya adalah Q sebesar 7,08 kali 10 pangkat min 3 dikali KO, ini permeabilitas oil gitu ya, karena ini satu fasa, kemudian H ini ketebalannya, kemudian PR ini tekanan reservoirnya, kemudian PWF ini yang tekanan sand phase-nya itu apa ya, istilahnya bottom hole tapi yang di dekat perforasinya gitu ya, dekat perforasinya, kemudian, mu ini, viskositas, kemudian BO gitu ya, kemudian ln RE per RW, kemudian 0,75 konstanta, kemudian ini S itu skin yang tadi ya, kalau misalkan ada faktor skin-nya, kemudian, ini adalah, deki ini, turbulensi aliran gitu ya, turbulensi aliran. Jadi memang skin dan turbulensi aliran ini, apa ya, memperkecil laju alir gitu ya. Kalau ada skin berarti kan dia alirannya akan semakin kecil dan kalau ada, faktor turbulensi juga kan alirannya jadi nggak selancar yang laminer gitu. Kalau laminer kan lurus-lurus aja, kalau turbulen kan dia, alirannya nabrak-nabrak gitu ya, sehingga alirannya itu yang apa ya, harusnya kalau lancar mulus gitu alirannya segini, kalau dia turbulen kan ada yang balik-balik alirannya gitu. Jadi semakin, kecil. Jadi kurang lebih ini yang, apa, aliran apa maksudnya rumus yang dipakai untuk aliran, fluida satu fasa ya, satu fasa. Untuk aliran fluida satu fasa, gitu. Jadi prinsipnya dari rumus Darcy diturunkan menjadi, seperti ini, begitu. Oke, selanjutnya, ini penjelasannya saja, kemudian ini, didapatkan dari mana gitu ya, macam-macam, ada yang dari hasil lab, kemudian dari analisa PVT, ada dari PBU ya, kemudian dari korelasi gitu, macam-macam. Gitu. Nah, kemudian, ini nih, yang terpenting laju alir ini juga dipengaruhi oleh drive mechanism ya, drive mechanism dari, reservoirnya gitu. Kalau misalkan dia mungkin kalian sudah belajar di teknik produksi gitu ya, drive mechanism itu ada apa aja, ada solution, ada gas drive, ada water drive gitu. Yang terbesar yang mana gitu ya, apa, kekuatannya yang terbesar yang mana. Nah, itu juga berpengaruh terhadap, produksi dari sumur tersebut gitu ya. Kalau secara umum kan yang terbesar itu kan dari water drive gitu ya. Dari water drive itu kekuatannya terbesar gitu, berarti kan laju alirnya juga akan, diharapkan semakin besar gitu. Kalau yang terkecil kan berarti yang solution, berarti laju alirnya paling lemah gitu ya.
Jadi ini sebagai gambaran umum aja gitu ya, gambaran umum aja di mana drive mechanism itu ternyata mempengaruhi, produksi dari sumur gitu. Jadi kalau drive mechanism-nya kuat gitu yang water drive itu berarti, produksinya akan semakin besar, maksudnya akan besar gitu ya, dibandingkan dengan kalau dia hanya memiliki solution gas drive gitu. Jadi kalau digambarkan dengan kurva IPR gitu ya tadi yang, saya bilang di awal inflow performance curve gitu ya. Bentuknya seperti ini, inflow performance curve itu sumbu X-nya adalah laju alir, kemudian sumbu Y-nya adalah PWF gitu ya. Jadi, hubungannya seperti ini gitu, nanti akan ada, kurva gitu ya, akan ada kurva gitu. Kemudian kalau dia, semakin lemah, itu kurvanya semakin rendah gitu, semakin rendah. Ini kalau ini menggambarkan drive mechanism ya, tadi kan lagi menjelaskan drive mechanism. Jadi kurang lebih seperti ini kurvanya, kalau misalkan dia, water drive berarti dia semakin, kuat, semakin besar, kurvanya semakin, tinggi gitu. Kemudian, kalau yang paling kecil ini solution gas drive, berarti kurvanya semakin kecil gitu ya, laju alirnya semakin kecil, kurvanya semakin lemah gitu. Kemudian kalau yang kombinasi berarti ada di tengah-tengah gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk sumur gas, maksudnya saya nggak akan ini ya, apa namanya, di teknik produksi ini memang fokusnya adalah di, sumur minyak gitu ya, karena nanti untuk sumur gas, kalian akan mendapatkan di mata kuliah yang lain gitu ya, yang di teknik eksploitasi gas bumi, nah nanti kalian akan mendapatkan, materi di sana gitu. Jadi nggak overlap materinya ya. Tapi mungkin ini saya perkenalkan saja, untuk sumur gas juga sama gitu ya. Untuk sumur gas juga sama, itu laju alirnya itu dari si, rumus Darcy gitu ya. Dari rumus Darcy tadi kemudian diturunkan sehingga untuk sumur gas rumusnya akan menjadi seperti ini, gitu ya. Kurang lebih sama, cuman bedanya dia ada faktor Z ini, kemudian ada temperatur, kemudian, ini karena dia berhubungan dengan BG-nya itu ya, dengan BG-nya, kemudian dia PR-nya ini kalau di minyak itu kan dia cuma PR min PWF ya, kalau ini PR kuadrat min PWF kuadrat. Nah, didapatkan dari mana? PR kuadrat min PWF kuadrat itu didapatkan dari rumus ini, A-nya dari rumus ini, B-nya dari rumus ini, gitu. Jadi ini hanya perkenalan saja gitu ya, kalau untuk sumur gas gimana, misalnya untuk perbandingan ya, dari sumur minyak dan sumur gas seperti apa. Intinya sama, dia diturunkan dari rumus Darcy gitu, kemudian, tinggal maksudnya nggak terlalu beda gitu, tetapi, untuk yang sumber gas ini tidak terlalu dibahas ya, bukan tidak terlalu dibahas, memang tidak dibahas gitu ya di mata kuliah teknik produksi ini, begitu. Oke. Nah, kemudian persamaan-persamaan ini, ya tadi maksudnya persamaan tadi ya, persamaan aliran fluida, aliran fluida yang kita bahas gitu ya, maksudnya tadi aliran yang kita turunkan dari rumus Darcy, itu, hanya berlaku untuk satu fasa gitu ya, yang tadi. Dan menggunakan satuan lapangan dan kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya, dipengaruhi beberapa faktor dari, sifat fisik fluidanya, sifat fisik batuannya, kemudian, ketebalan lapisannya, kemudian, perbedaan tekanan ya antara reservoir dan lubang sumur yang tadi, PR min PWF, kemudian, daerah pengurasannya seperti apa yang RE per RW gitu ya. RE per RW itu kan berarti RE itu, radius pengurasan, RW itu radius, lubang sumur gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada satu bahasan lagi untuk pertemuan hari ini, yaitu mengenai productivity index, ya. Mengenai productivity index, enggak banyak sebetulnya. Tadi sudah dibahas juga ya, sudah dikenalkan gitu ya, productivity index itu apa. Intinya adalah indeks produktivitas dari suatu sumur, gitu. Nah ini ya. Productivity index itu ialah angka yang menyatakan kemampuan sumur untuk berproduksi, gitu. Jadi kalau angkanya semakin besar, maka kemampuan sumur untuk berproduksi itu semakin besar juga, gitu. Berarti laju alirnya yang diperoleh semakin besar juga kalau PI-nya semakin besar, gitu. Nah, untuk rumusnya sendiri, PI ini adalah ini ya, PI sama dengan Q dibagi PR min PWF, gitu ya.
Jadi satuannya barrel per day per PSI gitu ya, barrel per day dari laju alirnya, kemudian PSI dari tekanan. Gitu. Kemudian ini rumus umum PI, ya rumus umum PI. Kemudian kalau kita substitusikan gitu ya, substitusikan dengan persamaan Darcy yang tadi ya, persamaan yang ini ya, persamaan yang ini, kemudian kita substitusikan, nah, kita substitusikan masuk ke sini Q-nya ya, sehingga didapatkan PI rumusnya menjadi seperti ini gitu ya. 0,0708 dikali KH dibagi mu O BO ln RE per RW. Kalau ini dia yang tadi yang apa? Skin, faktor turbulensi dan lain-lainnya mungkin ini diabaikan gitu ya. Tapi kalau memang tidak diabaikan berarti harus masuk ke situ gitu ya. Ini kurang lebih seperti ini, maksudnya tinggal dimasukkan aja kalau misalkan mau menghitung Q, maksudnya mau menghitung PI berarti ya udah nggak apa-apa, misalkan masukin Q-nya dulu berapa gitu ya, atau kemudian dibagi PR min PWF, Q-nya didapat dari rumusnya tadi. Ini hanya menyederhanakan saja gitu. Oke, baik. Oke, nah ini untuk faktor yang mempengaruhinya, faktor yang mempengaruhi PI itu ada sifat fasa reservoir, kemudian ada permeabilitas, viskositas, dan BO. Ini terlihat dari persamaannya juga ya, KH mu O BO gitu. Oke, baik. Nah ini kenapa sih dia itu apa ya istilahnya? Parameter-parameter ini mempengaruhi PI gitu. Yang pertama dari sifat fasa reservoir. Sifat fasa reservoir mungkin kalian sudah belajar mengenai yang namanya diagram fasa. Ya, ini diagram fasa gitu. Kenapa diagram fasa sangat mempengaruhi PI? Karena begini, bentuk dari jenis dari reservoir itu kan berbeda-beda. Yang tadi mungkin saya sudah singgung ya. Ada yang namanya undersaturated, ada yang namanya saturated. Nah, itu dia akan berpengaruh terhadap si productivity index dari sumur tersebut gitu. Jadi kalau misalkan dia satu fasa itu pastinya alirannya akan lebih lancar gitu dibandingkan bukan lebih lancar ya, maksudnya dia karena dia satu fasa berarti yang mengalir itu hanya itu aja gitu, hanya itu aja. Jadi yang dihasilkan cuma itu aja, berarti lebih besar gitu gain yang didapatkan dan tidak ada overlap antara satu fasa dengan fasa yang lain gitu. Nggak ada istilahnya nggak ada rebutan aliran gitu kalau yang satu fasa, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk permeabilitas juga kalau permeabilitasnya semakin besar gitu kan berarti kan kemampuan si reservoir untuk mengalirkan kan lebih besar juga gitu. Sehingga laju alir yang didapatkan itu akan semakin besar juga gitu karena kan dia kemampuan mengalirnya semakin besar gitu. Kemudian selanjutnya ada viskositas ya, viskositas. Kalau viskositas kan berarti kalau dia semakin besar, semakin kental, berarti kan dia semakin sulit untuk mengalir begitu. Kemudian untuk BO juga mana nih? Yang BO yang ini ya. Yang BO bagaimana bentuknya gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan si diagram fasanya gitu ya. Dia kalau yang masih undersaturated kan bentuknya naik ya. Kemudian kalau setelah saturated bentuknya turun gitu. Nah, dia berpengaruhnya di mana gitu. Jadi kalau misalkan dia kan BO itu perbandingan antara volume gitu ya, volume di reservoir dengan di permukaan gitu. Sehingga kalau misalkan kondisinya di tekanan berapa gitu ya, BO-nya semakin besar, maka maksudnya volumenya dari laju alir tersebut yang didapatkan itu akan semakin besar apa semakin kecil. Jadi begitu kurang lebih gitu. Dan ini maksudnya si BO ini berkaitan juga dengan si diagram fasa yang ini gitu. Kondisinya di mana undersaturated, saturated. Kalau undersaturated kan bentuknya dia akan naik seiring turunnya tekanan. Kalau dia sudah saturated berarti dia semakin turun seiring turunnya tekanan. Jadi kurang lebih seperti itu. Tuh. Nah, ini mungkin slide terakhir ya.
Nah, ini slide terakhir. Jadi bentuk dari diagram bukan diagram, bentuk dari productivity index adalah seperti ini. Bukan, ini bentuk IPR sih sebetulnya ya. Jadi begini, productivity index itu adalah tangan alfa ya, tangan alfa dari sini gitu. Jadi kalau di teknik produksi ini kalian nanti akan sering membuat kurva ini ya, kurva laju alir versus tekanan gitu. Di IPR juga begitu. IPR pun kurvanya adalah antara laju alir dengan tekanan gitu. Nah, di sini bedanya adalah kalau dia satu fasa ya, kalau dia satu fasa bentuk kurvanya akan lurus begini. Kalau dia dua fasa, bentuk kurvanya akan melengkung. Begini. Gitu. Jadi kalau ini yang basic, tadi kan PI itu adalah rumusnya Q dibagi PR min PWF. Gitu ya. Jadi PI adalah Q yang ini dibagi PR min PWF. Jadi tangan alfa yang ini. Gitu. Ya. Jadi ini bentuknya bentuk apa ya? Bentuk kurvanya gitu ya. Bentuk kurva menggambarkan productivity index gitu ya. Berarti semakin besar productivity indexnya, berarti kurvanya itu semakin besar gitu ya, semakin melebar. Kalau dia productivity indexnya semakin kecil, berarti ya kurvanya semakin kecil, semakin begini. Nah, di sini karena dia garis lurus, di sini harga PI-nya tetap untuk setiap titik, gitu ya. Karena mau disimpan dimanapun titiknya, tetap aja gitu. Tangan alfanya akan sebesar itu. Tetapi beda halnya dengan kalau dia sudah undersaturated. Kalau dia sudah undersaturated, dia kurvanya melengkung. Sehingga di titik yang satu dengan titik yang lain kondisi PI-nya akan berubah-ubah gitu ya. Kondisi PI-nya akan berubah-ubah. Jadi tidak tetap begitu. Jadi itu bedanya PI antara yang satu fasa dengan yang dua fasa. Gitu. Kemudian apalagi ya yang perlu diperhatikan pada kurva di atas, harga PI tetap ya karena dia satu fasa. Kemudian untuk fluida satu fasa, PR dan PWF lebih tinggi daripada PB ya. Ini karena dia di atas PB, jadi undersaturated. Kemudian Qmax pada kondisi PWF sama dengan 0. Oke, Qmax ya, Qmax ini PWF sama dengan 0. Oke, mungkin untuk materi ya, untuk materi pertemuan pertama mungkin sampai di sini ya. Jadi tadi kita membahas bagaimana overview dari mata kuliah teknik produksi seperti apa, akan belajar apa aja gitu ya. Kemudian tadi kita membahas bagaimana aliran fluida gitu ya, dari reservoir sampai ke permukaan itu seperti apa gitu. Kemudian tadi rumus yang dipakai apa, rumus Darcy gitu ya, QO-nya QO sama dengan apa gitu. Kemudian itu tapi untuk yang satu fasa ya, baru yang satu fasa. Kemudian kita tadi membahas mengenai productivity index juga ya, ini ya, mengenai productivity index, bagaimana kemampuan sumur ya untuk mengalirkan fluida gitu, kurang lebih seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Iya, boleh. Oh, ini maksudnya dari kurva ini sih, dari kurva ini. Jadi Qmax ini kan di sini ya. Jadi dia itu kan kurvanya begini ya. Dia pokoknya sampai dia menyentuh sumbu X sama dengan 0, itulah Qmax-nya. Qmax yang kita punya. Gitu. Qmax yang bisa dihasilkan oleh reservoir sebesar itu gitu. Saat kondisi PWF-nya sama dengan 0 yang ini. Gitu. Kan sumbu Y-nya kan P kan, tekanan kan, PWF gitu. Jadi kalau dia posisinya 0 ini berarti dia itu kondisi Q-nya itu adalah Qmax gitu. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak, Ya. boleh minta materinya, Kak? Ya, nanti di-share ya.
Terima kasih, Kak. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Tanya Kak, Ya. saya mau nanya soal yang skin tadi, itu kalau Kenapa? misalnya ada skin gitu kan menghambat produksi ya Kak, Iya, itu betul. cara kita membersihkannya atau menguranginya tuh kayak gimana? Oke, sebetulnya mungkin nanti ini akan dibahas di mata kuliah, stimulasi reservoir atau mata kuliah analisa fluid sumur ya. Jadi memang ada beberapa cara untuk menghilangkan, skin gitu. Ada yang namanya, mungkin salah satunya itu ada acidizing ya, saya bahas satu aja. Ada yang namanya acidizing, jadi, si skin ini dibersihkan gitu ya. Kalau, acidizing kan berarti pakai acid gitu ya, pakai asam gitu. Jadi nanti diinjeksikan, asam gitu ya, larutan asam untuk, melarutkan skin ini gitu, untuk melarutkan skin ini sehingga dia itu, larut dengan asam tersebut, kemudian, dia itu ya makanya setelah larut nanti dia akan ikut mengalir gitu, mengalir ke sumur, ke permukaan. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada beberapa cara ya, ada mungkin namanya, tapi kalau hydrostatic enggak sih. Ya mungkin itu dulu deh, itu dulu. Jadi kita menghilangkan, lapisannya ya, lapisan skin-nya mungkin salah satunya itu dengan cara itu tadi, memberikan, acid gitu, dengan cara acidizing sehingga si lapisan skin itu dia bisa larut, kemudian dia bisa mengalir ke permukaan, begitu. Terima kasih Kak. Oke. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Kak, Ya, saya Audrina izin bertanya tadi yang, ya. productivity index ya Kak, Mhm. itu berbanding lurusnya berarti sama apa Kak? Kan tadi Sama laju katanya alir ya? sama laju alir. Ya, sesuai. Berarti semakin besar itu semakin bagus apa gimana ya Kak? Semakin bagus dong, berarti kan kalau PI-nya semakin besar berarti laju alirnya semakin besar. Iya Kak. Oke. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin saya akan, berikan latihan ya. Berikan latihan. Nah, di sini ada 2 contoh soal, gitu ya. Yang pertama, diketahui tekanan reservoir sekian, beban sekian, kemudian diketahui, laju alir ya sebesar 500 saat dia PWF-nya sekian, gitu. Kemudian silahkan, hitung ya, tentukan productivity index-nya berapa, kemudian silahkan dibuat kurva IPR-nya ya, kurva yang seperti ini ya, kurva seperti ini, kemudian, berapa laju alir saat dia PWF-nya 2.200. Begitu. Kemudian, ini gampang ya, tinggal dimasukkan aja ke rumus, PI, kemudian dibuat kurvanya, kemudian, tentukan, laju alirnya. Kemudian yang kedua, soalnya diketahui, tekanan reservoir sekian, tekanan bubble point sekian,
Kemudian ini permeabilitasnya, ketebalannya BO, MuO, RE, RW. Kemudian diketahui dia nggak ada skin, dia alirannya laminer, tidak ada faktor turbulensi, berarti kan. Kemudian ditanya berapa productivity index, kemudian berapa laju alir saat dia kondisi bubble point, dan kemudian bagaimana kurva IPR-nya ya. Kurva IPR-nya ini sampai PB aja ya. Gitu. Ini cukup 2 aja ya. Silakan dikerjakan. Kemudian bentar apa ya? Oke. Yang perlu diperhatikan ini adalah kondisinya semua tekanannya ini ada di atas bubble point ya. Ada di atas bubble point dan juga kurva IPR sampai PB ya, sampai PB. Karena kita masih belajar yang ini ya, kurva yang masih lurus. Jadi hanya sampai PB saja. Gitu. Jadi silakan dikerjakan. Kemudian apa ya? Ini waktunya masih lama sih, masih lebih dari 1,5 jam. Ini untuk dikerjakan hari ini ya, untuk dikerjakan hari ini silakan ditulis tangan ya. Ditulis tangan, kemudian di-scan gitu ya, ditulis tangan, kemudian di-scan, nanti dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti link kode kelasnya ya, kode kelasnya nanti saya share ya. Kode kelasnya nanti saya share. Nah, kemudian ini untuk pelatihan hari ini. Kemudian untuk tugas minggu depan ya. Silakan buat esai ya, buat esai mengenai yang pertama mengenai aliran produksi suatu sumur minyak ya. Yang kedua mengenai productivity index gitu. Jadi dibuat sama ya, ditulis tangan gitu, karena kalau diketik nanti tinggal kopasnya kalian. Silakan ditulis tangan, kemudian dibuat maksudnya nggak terlalu rumit dan detail juga sih, cuman kayak bahasannya membahas sudah membahas gitu. Jadi jangan terlalu singkat ya, jangan terlalu ringan gitu. Jadi tapi membahas bahasannya gitu ya, minimal apa yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya. Saya sudah sampaikan hari ini, kalian tulis gitu ya, rangkumannya, esainya silakan ditulis mengenai bagaimana sih aliran produksi dari suatu sumur minyak, kemudian bagaimana sih productivity index, apa sih productivity index itu, kemudian bagaimana sih perannya gitu di suatu sumur, kemudian apa sih pengaruhnya gitu ya terhadap sumur minyak, pengaruh productivity index terhadap sumur minyak itu seperti apa, begitu. Nah, kemudian mungkin saya buat note kali ya di sini untuk notes ya. Untuk yang soal latihan dikumpul hari ini maksimal sampai kelas berakhir ya, maksimal pukul 12.00. Kemudian untuk yang tugas esai dikumpulkan maksimal minggu depan, maksimal sekarang hari apa ya? Hari Kamis ya, maksimal hari Rabu berarti ya. Rabu pukul 23.59 ya. Oke. Kemudian apa lagi? Oh ya. Oke. Semua dikerjakan, tulis tangan, di-scan, kemudian dikumpul via Google Classroom. Semua soal ya. Oke, baik. Jadi ada dua bentuk tugas gitu ya.
Yang pertama itu yang latihan, ada 2 soal, silakan dikerjakan, apa, dengan deadline hari ini jam 12 sampai kelas berakhir. Kemudian yang kedua ada tugas untuk minggu depan gitu ya, sebelum minggu depan dikumpulkan mengenai esai mengenai aliran produksi